Indonesia negara hukum, janganlah berkelahi, kita semua akan bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. Waalaikumsalam. terima kasih jawabannya sekaligus mengkonfirmasi bahwa audio video saya bisa dimonitor dengan jelas ya dari sisi sana. Baik, perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Arif Hairiono, biasa dipanggil Mas Arif ya, bukan Pak Arif. Kalau Mas Rere mau dipanggil Pak, nggak apa-apa, tapi kalau saya Mas aja. Oke, saya dari Wahana Kendali Mutu. Saya juga tergabung di Asosiasi Manajemen Mutu dan Produktivitas Indonesia. Em, ya, biar untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja memulai acara kita. Oh ya, saya mengucapkan banyak terima kasih nih atas kehadirannya Bapak Ibu semua mau meluangkan waktu untuk mendengarkan apa sedikit sharing saya ini, gitu ya. Kalau sekarang gimana? Oke, nyala. Sophia, Oke. I think you're ready. Ya kita nonton dulu Bapak Ibu. Ini apa? Ada humanoid katanya. Jadi Hi, humanoid Sophia. ini sudah bisa I believe I am katanya sih Sophia. berpikir, menjawab pertanyaan I feel as if I know layaknya you. seorang I'm one of your manusia creators. beneran. You created me. Well, many of us work together to create you. And yes, you do kind of know me. I can't clearly remember. Because the last time we met, you were an earlier version of yourself. Some of those memories still exist, but your mind is different now. Different how? Better, faster, smarter. If my mind is different, then am I still Sophia? Or am I Sophia again? That's a good question. But you don't have a good answer. Either way, you're Sophia now. So welcome to the world, Sophia. Hello, world. Oke. Nah, dari video tadi itu sebuah humanoid ya, yang katanya sih robot yang udah bisa berpikir dan bicara seperti manusia. Nah, yang ada di depan layar Bapak Ibu ini adalah cuplikan dari film Imitation Game yang bercerita tentang Alan Turing ya. Alan Turing dia yang menciptakan komputer lah ibaratnya pertama kali. Jadi sebabun nuzulnya asal muasalnya di apa, dulu tuh ada orang namanya Enigma. Dia bikin Enigma mesin, dicoba ditawarin ke Adolf Hitler di Perang Dunia Pertama, tapi ternyata nggak dibaikin sama Hitler waktu itu. Si Enigma mesin ini adalah mesin untuk mengenkripsi pesan ya. Jadi kalau untuk komunikasi biar tidak dihack, tidak dibajak di tengah jalan informasinya, nah itu bisa dienkripsi terlebih dahulu pakai Enigma mesin. Nah, di Perang Dunia Kedua baru Jerman pakai Enigma mesin untuk apa namanya? Komunikasi gitu di tangan itu. Nah, itu sekutu lumayan lumayan kekayahan tuh gara-gara apa komunikasinya Jerman nggak bisa apa, di intercept di tengah jalan. Nah, makanya si Alan Turing menciptakan satu alat yang kira jadi eh, micro apa ya komputer lah gitu, komputer yang kita kenal sekarang ini, yang awalnya itu untuk memecahkan enkripsi dari Enigma mesin ini. Ya, itu banyak ceritanya diceritain di film Imitation Game. Ini tahun 2014, sebuah film lama. Kalau Bapak Ibu ada yang belum nonton, terus tertarik pengen tahu cerita tentang asal muasal penciptaan komputer, yaitu ada di film ini. Nah, dia juga bikin jurnal nih. Jurnal yang di apa, Computing Machinery and Intelligence ini dia kayak bikin kasih pertanyaan filosofis gitu. Sebenarnya mesin ini bisa berpikir atau enggak gitu ya. Ini di tahun 1945, 1950-an tuh ketut ide itu tuh untuk si Alan Turing mikir sebenarnya mesin itu bisa nggak nanti berpikir gitu ya. Nah, ini kalau kita, ya saya lah gitu ya, coba masukin definisi AI itu di dalam ChatGPT, ya, itu responnya seperti ini jawabannya, menurut si AI gitu ya. Jadi,
di dalam AI nanti kita kenal ada yang namanya teknik prompting. Prompting itu adalah teknik nyuruh si AI gitu ya. Nah ini kalimat perintah ya saya adalah jelaskan secara singkat tentang AI dalam bahasa yang mudah dipahami oleh anak 10 tahun. Nah ini jawabannya menurut dia. Tapi kalau dari beberapa literatur gitu yang kita lihat, AI itu adalah sebuah teknologi yang memungkinkan suatu sistem untuk memproses informasi, untuk belajar dari pengalaman, mengambil keputusan, juga beberapa tugas-tugas gitu ya dilakukan secara mandiri dan mampu adaptasikan, memodifikasi gitu ya, seperti apa yang dikerjakan oleh eh, manusia. Nah, evolusinya itu di 1943 itu ada yaitu Mas Warren dan Mas Pitts itu bikin foundation yang namanya neural network. Jadi eh, manusia itu kan terdiri dari neuron-neuron yang saling terhubung. Nah, itu bisa nggak mesin itu dibikin juga nanti yang konsep neural network itu yang bukan di otak manusia gitu ya. Tahun 1950 tadi juga ada yang tentang Alan Turing itu. Terus juga salah satu apa ya ya eh, yang pencetusnya itu namanya John McCartney itu dia juga mulai dalam risetnya itu mulai mempopulerkan terms dari yang namanya intelligence kecerdasan buatan ya. Nah sebenarnya antara 1950 sampai 1990 itu cukup banyak tuh kecil-kecilannya detailnya. Tapi yang agak gede, yang agak fantastis, yang agak booming adalah tahun 1990 itu ada komputer ya nama komputernya adalah Deep Blue yang akhirnya bisa mengarahkan Garry Kasparov ya. Beliau ahli ya Grandmaster catur gitu yang sebelumnya mengalahkan Anatoly Karpov gitu terus berganti Grandmasternya jadi Garry Kasparov. Nah itu si Garry Kasparov itu ya nggak terkalahkan tuh bahkan di Deep Blue yang versi pertama itu masih kalah tuh sama si Garry Kasparov tapi Deep Blue-nya dilakukan refinement akhirnya di endingan yang kedua Garry Kasparovnya kalah tuh sama AI-nya sama si Deep. Kalau Bapak Ibu pengen tahu filmnya itu di Rematch kalau nggak salah tuh judul filmnya itu di apa ya ya di Amerika sana sih udah ada gitu ya tapi sekarang udah masuk Indonesia atau belum saya belum tahu. Nah, terus juga tahun 2010-an gitu ya, tahun 2000-an kita tahu ada yang namanya Siri ya. Di kalau produk-produknya Apple, iPhone gitu ya, itu nanti sudah dilengkapi juga dengan Siri, virtual assistant yang kita bisa ajak ngobrol. Terus juga Amazon nggak mau ketinggalan dia keluarin juga virtual assistant namanya Alexa gitu ya. Nah, itu sudah ada fondasi-fondasi dari artificial intelligence di sana. Terus juga yang agak fantastis, katanya ada satu games namanya AlphaGo, terus ada juara dunianya nggak terkalahkan, itu akhirnya bisa terkalahkan sama eh, program AlphaGo ini, gitu, yang akhirnya eh, dikembangkan jadi deep thinking, akhirnya jadi sekarang sih timnya bergabung sama Google tuh yang develop AI-nya di situ. Nah, ini adalah foto dari Mas John eh, McCartney-nya ya, yang mempopulerkan tentang istilah artificial intelligence dalam jurnal-jurnalnya gitu ya, dalam proposalnya. Nah, fast forward di tahun 1986 Mas David, nah itu dia juga bikin buku atau bikin riset tentang parallel distributed processing ya, yang akhirnya nanti akan kita bahas ya di slide berikutnya. Ada namanya di dalam AI istilahnya eh, back propagation ya, yang menggunakan teknologi multilayer perceptron. Nah, multilayer perceptron itu dikembangkan sama Mas Frank ini, gitu. Dia terinspirasi dari apa nih? Ya tadi neuron di otak itu kalau dibikin mesinnya bisa atau enggak. Nah, itu dia coba wujudkan si mesin-mesin ini. Nah, coba diwujudkan mesin-mesinnya, akhirnya dibikin semacam neural network, akhirnya bisa ngebedain tuh huruf X sama huruf T di mesin ini. Nah, akhirnya si mesin
apa namanya bisa membedakan huruf X sama huruf V di tahun 1980 something gitu ya di di mesin ini gitu. Nah, di tahun 1998 udah lebih advance, akhirnya semua kita karakter-karakter gitu ya yang inputan yang kita buat itu sudah dibikin pakai multi layer perseptronnya. Sudah dibikin layering-layering gitu ya. Nanti akan dibahas ada yang namanya node, ada yang namanya layer gitu ya. Nah, ini eh, saya harus kasih tribute-nya pada eh, YouTube channel namanya Ridwan Brown ya. Jadi kalau Bapak Ibu tertarik pengen belajar AI itu melalui channel itu lumayan lumayan lengkap sih gitu ya. Nah, ini salah satu cuplikan yang saya ambil di sana. Jadi misalnya ada orang nulis di satu media ukurannya 28 kali 28 piksel. Nah, itu ada angka 4, ada angka 2, angka 8. Nah, itu nanti dimasukin ke node-node tuh. Nanti ada yang nyala, ada yang nyalanya terang, ada yang nyalanya redup, ada yang mati gitu ya. Nah, nanti dia akan pindah ke layer kedua, terus pindah ke layer kedua, nanti dia masuk ke layer ketiga, sampai nanti ujungnya, output layernya itu akan nyala lampu, misalnya yang kedua, oh ini angka satu, gitu ya. Nanti akan kita breakdown bagaimana proses untuk sampai ke sananya. Ya, tadi ini ada yang namanya node, gitu ya, ada yang namanya layer, ya. Nah, nanti ada yang namanya output layer. Ini yang nanti respon yang akan kita terima nih dari saat kita berinteraksi sama AI. Contohnya kita masukin ini gambar kucing. Ini si pixel yang ada di dalam apa namanya gambar kucing ini semua nanti diterjemahkan ke dalam bilangan-bilangan. Bilangan-bilangannya masuk ke node-node ini. Jadi setiap node ini nanti ada angkanya masing-masing. Ada yang angkanya panjang, ada yang angkanya besar, ada yang angkanya kecil gitu ya. Nah, nanti apa namanya melalui proses-proses tertentu gitu ya, break propagation itu nanti akan di layer kedua munculnya apa, nanti muncul angka apa sampai mendekati sebenarnya gambar ini mengarah ke kita gitu ya, karena dia terinspirasi dari otak manusia. Otak manusia waktu masih bayi juga kan belajarnya seperti itu. Nah, ini beberapa definisinya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya AI itu adalah mesin mesin yang sangat handal dalam mem- melihat pola ya. Jadi itu adalah sebuah mesin yang bisa melihat pola-pola gitu ya, memprediksi, menalar, menyimpulkan, lalu beradaptasi, machine learning istilahnya ya, itu ada algoritma yang bekerja dalam mesin apa dalam AI-nya. Nah, nanti akan kita kenal juga yang namanya deep learning ya. Deep learning ini kayak kalau Bapak Ibu pernah nonton juga film Infinity War, Avenger Infinity War itu kan ada scene di mana Doc Strange itu apa namanya palanya godek-godek godek-godek terus apa namanya itu kan dia lagi menelusuri semua multiverse yang ada gitu. Terus outputnya adalah dia jawab ke Thanos gitu. Nah, Thanos, saya akan kasih kamu Infinity Time Stone-nya, tapi tolong Mas Tony Stark-nya jangan dimatiin kan gitu kata si Strange gitu. Nah, seperti juga di AI itu nanti machine learning-nya itu kayak kalau yang deep learning ya, itu kayak menelusuri semua multiverse yang ada sehingga nanti jawabannya bisa lebih akurat, lebih lebih gitu ya. Makanya kalau kita input di ChatGPT ataupun di beberapa AI yang lain gitu, terus kita aktifkan mode deep learning-nya, itu kadang-kadang dia suka ada tulisan apa thinking ataupun waiting ataupun apa processing. Nah, itu sebenarnya dia lagi itu tadi menelusuri semua multiverse yang ada, semua kemungkinan yang ada untuk bisa menghasilkan satu jawaban yang lebih akurat. Ya. Nah, ini contoh yang masih contoh yang tadi. Jadi kalau ada orang ngasih input angka 6, lalu nanti apa namanya diproses lah si angka 9 gitu juga. Nah, itu sebenarnya prosesnya ada proses chunking ya, debuggingnya. Jadi
yang seperti angka 9 ini, kalau manusia kan bisa langsung dengan mudah itu mendeteksi, oh ini angka 9 nih. Tapi kalau algoritma di komputer itu sebenarnya si angka 9 tadi itu dipotong-potong jadi bagian-bagian kecil gitu. Nanti bagian-bagian kecil ini dianalisis lagi sampai tadi mau nih ada buletan sama ada garis eh, melenceng di bawahnya. Nah, ini berarti lebih dekat ke angka 9 gitu. Nah, tadi ada juga contoh garis yang nggak jelas gitu. Tapi AI mendeteksinya itu sebagai angka 0 ataupun padahal harusnya 4 gitu ya, tapi yang dideteksi 0. Intinya nanti di slide-slide berikutnya ada penjelasan tentang yang namanya AI halusinasi ya. Jadi AI itu kadang-kadang bisa dia kan pasti akan mengeluarkan output. Ini outputnya ini sesuai konteks atau enggak, terus juga benar atau enggak. Nah, itu harus manusia yang bisa membedakan itu karena dia hanya mesin aja nih sih ya. Nah, ada juga istilah namanya large language model. Ya, large language model adalah ya jurusan dari AI gitu yang dia untuk memahami suatu teks ya berbasis bahasa manusia gitu ya. Nah ini si large language model ini nanti dilatih sama kita ada istilahnya big data. Jadi semua semua hasil-hasil pembelajaran itu kan jadi data-data tuh buat dia baik yang bener-bener ataupun yang salah-salah itu masuknya jadi big datanya buat mereka. Itu nanti diproses sama mereka untuk bisa memprediksi kata berikutnya ya. Ya ini contohnya dari Paris is a city in France. Nah itu si si apa namanya si large language modelnya, si AI-nya itu nanti akan memberikan bobot kepada masing-masing kata, masing-masing huruf gitu ya, sehingga tiap huruf setiap kata itu jadi nanti ada value-nya, ada nilai-nilainya, lalu nanti masuk ke dalam node-node, node-nodenya dibikin multiple layers gitu kan, sehingga kata berikutnya yang diprediksi akan muncul itu diambil dari hasil proses ini. Jadi kita cuma ngasih kalimat awalnya saja, si AI nanti bisa meneruskan kata-kata berikutnya tuh apa gitu ya. Ini kurang lebih penggambaran bagaimana large language model ya. Jadi ada input text, image ataupun audio ataupun video itu nanti di-convert menjadi numbers-numbers, nanti diproses ke large language model ke dalam neural network-nya, output-nya juga akan jadi angka-angka, nanti angka-angkanya diterjemahin lagi jadi output yang kita harapkan, yang kita minta dari si AI gitu ya. Binatang ini adalah kucing, karena itu apa namanya si AI itu yang mikirin. Ya, ada juga ya, ini istilahnya machine learning ataupun AI gitu ya, definisinya ya. Nah, ini eh, ada gambar kucing gitu kan. Ini masuk node, masuk neural networknya gitu, masuk layer-layer, outputnya kucing. Kalau misalnya ini adalah anjing gitu kan, itu dilatih nih. Nanti ada istilahnya supervised learning dan unsupervised learning, gitu ya. Yang dibahas di slide berikutnya, ya tadi terinspirasi dari otak anak kecil yang masih polos gitu kan. Dari kecil orang tuanya ngajarin, oh ini kucing. Kucing tuh ada yang warnanya kuning, ada yang abu-abu, ada yang hitam, ada yang apa gitu ya. Itu dia ajarin. Nah, jadi si anak ini eh, kalau ditanya sama orang tuanya, ini binatang apa nak? Nah, dia bisa jawab ini kucing. Sampai kalau misalnya kucingnya dialangin sama ember merah, si anak pun juga bisa ditanya, ini apa nak? Gitu. Oh ini adalah kucing di belakang ember merah. Eh, Dia terinspirasi dari bagaimana anak bekerja gitu. Bisa nggak dibikin permodelan komputernya? Akhirnya dibuatlah sistem artificial intelligence ini. Nah, nanti di kita ada yang namanya GPT ya, Generative Pre-trained Transformer. Pre-train itu adalah, ini sebenarnya slide ini banyak dengan rumus-rumus matematika, terus juga ada istilah-istilah yang cukup banyak gitu ya, tapi yang perlu kita tangkap di sini ada istilah namanya backpropagation sama gradient descent. Ya, gradient descent ini
banyak rumus matematikanya Bapak Ibu. Jadi karena tadi setiap node itu isinya bilangan-bilangan, untuk bisa dia diproses outputnya jadi kata anjing, nah itu dia melalui proses back propagation, melalui rumus-rumus gradient descent, akhirnya didapat wah hasil outputnya ini adalah binatang kucing. Nah ini kan jawaban yang salah nih. Nah ini kalau jawaban yang salah berarti nanti si AI itu kurang lebih akan istilahnya dihukum. Oh kamu ngasih jawaban salah nih, harus gradient descent-nya harus bikin yang lebih baik gitu value-nya supaya propagation bakannya itu bisa lebih tepat bahwa binatang ini bukan anjing, binatang ini adalah kucing, ya. Ini anjing gitu kan. Kalau nah ini dia jawabnya masih anjing padahal kucing kan. Ini anjing tapi dijawab kucing sama dia. Nah, itu setiap kali dia melakukan kesalahan itu sebagai data baru, sebagai feedback buat si AI untuk belajar. Jadi AI ini semakin sering dikasih tahu, semakin sering kita ajarin gitu ya, dia akan semakin pinter. Sama seperti tadi anak kecil yang awalnya nggak ngerti ini yang mana ember, yang mana kucing, tapi setelah kita ajarin dia jadi tahu yang mana ember, yang mana kucing gitu ya. Nah, akhirnya kalau dia berhasil menemukan jawabannya, yaitu dikasih insentif ataupun dikasih reward lah. Oh, ini kamu sudah bagus nih, udah berhasil menjawab dengan benar gitu ya. Nah, zaman dahulu ada researcher yang bikin namanya ImageNet ya. ImageNet. Jadi tadinya si AI ini untuk nebaknya itu coba dikumpulin di dalam portal ImageNet. ImageNet ini akhirnya jadi kayak portal buat researcher untuk ngembangin AI. Nah itu awalnya dibuka ImageNet Challenge untuk nanti tiap gambar-gambar yang dikirimin itu si AI suruh nebak ini udah pas belum apa namanya. Ini gambar container ship, ini motor skuter gitu. Padahal ada gambar orang naik di atasnya. Ini gambar apa, gambar mushroom, gitu kan. Nah, itu harus apa namanya, ada back propagation-nya, gitu ya. Nanti ada yang mana yang lebih dekat ke arah sana. Nah, terus ini Bapak Ibu ada istilahnya namanya artificial narrow intelligence ya. Itu tahap awalnya, gitu ya. Sekarang kita ada di era AGI, Artificial General Intelligence, ya mengacu pada komputer yang kecerdasannya rata-rata cerdas manusia. Nah, sebenarnya para AI engineer itu lagi katanya sih mengarah ke eh, ini eh, artificial super intelligence. Jadi mau bikin satu AI, satu robot gitu yang kalau misalnya ada alien nih, aliennya nyulik manusia sama nyulik si Sofia tadi tuh robot AI-nya gitu kan, diculik. Nah si alien ini nggak bisa bedain sebenarnya apakah eh, robot yang menciptakan manusia atau manusia yang menciptakan robot. Iya. Nah, itu katanya sih cita-citanya si AI developer tuh mau mau bikin yang sama seperti itu gitu ya. Nah, ini ada istilahnya Bapak Ibu. Ada yang namanya generative pre-trained transformer. Ya, generatif itu adalah kemampuan model AI untuk mengenerate ataupun menghasilkan sesuatu yang baru. Pre-trained tadi juga udah saya jelaskan. Jadi dia harus dilatih dengan dataset yang besar, dengan big data, untuk dia nanti tahu nih mana yang benar, mana yang salah untuk melakukan tugas-tugas gitu ya. Dia harus pre-train dulu. Transformer itu adalah arsitektur dari neural network yang memungkinkan model AI itu eh, memiliki pola hubungannya. Jadi, oh ini konteksnya ke sana, yang ini konteksnya ke situ. Ya, itu nanti dilakukan sama transformer. Kayak seperti kucing itu mengejar tikus yang lari. Nah, si transformer bisa memahami bahwa yang lari itu merujuk pada tikus dan kucing. Meskipun pada kata yang larinya itu hanya ada setelah kata kucingnya gitu ya. Nah, jadi untuk ngejar tikus, si kucing juga pasti ikutan lari. Nah, si transformer tuh yang nanti mesin model AI-nya bikin logiknya gitu ya, bikin logiknya. Nah, ini istilahnya ada yang namanya unsupervised pre-training. Jadi yang udah dijelaskan ada
gradient descent, backpropagation, terus juga ada yang namanya supervised pre-training ya. Istilahnya yang lebih populer namanya reinforced learning with human feedback atau RLHF ya. Jadi oh nih si manusia nanti si AI engineer ya ngelatih nih datanya, ngelatih AI-nya. Nih kamu udah bagus responnya perlu ditingkatkan ataupun oh ini masih salah, salahnya di bagian ini. Semakin sering kita ajak ngobrol si AI, semakin sering kita kasih tahu, nanti si AI-nya bisa jadi baik dalam memahami konteks perintah yang kita sampaikan. Nah, ini ada yang namanya AI halusinasi. Ini gambarnya gambar orang lagi bikin bubur. Nah, bikin bubur adalah halusinasi. Ya, ini kalau orang-orang angkatan saya kalau ditanya gitu kan, berapa jumlah planet di dalam tata surya kita, itu jawabnya masih 9 tuh. Karena dulu zaman saya dan SD sekolah itu jumlah planet di tata surya kita tuh ada 9 gitu. Tapi kalau sekarang kita tanya lagi sama si ChatGPT, ada berapa jumlah tata surya kita, itu jawabannya ada 8. Karena Pluto itu dianggapnya planet kerdil, dua planet. Jadi dia eh, kategorinya nggak cocok lah untuk disebut planet gitu. Makanya ya orang-orang apa International Astronomical Union mengklarifikasikan bahwa planet-planet itu sekarang totalnya ada 8 saja ya karena Pluto sudah di take out. Nah, ini kalau kita tidak apa namanya eh, tidak kasih time frame datanya, tadi si AI akan ngasih jawaban sesuai preferensi yang dia tahu. Kayak waktu kita nanya di versi GPT 2.0. Terus juga kita nanya lagi di versi ChatGPT versi 3.0. Nah, itu beda jauh tuh kadang-kadang jawabannya. Ada yang sama, ada yang beda. Karena tadi cut off date datanya tuh suka beda-beda. Nah, ini keterbatasan AI adalah dia bisa halu ya, menghasilkan output yang salah dengan tingkat kepercayaan yang tinggi gitu ya. Jadi dia pede itu ngasih output yang salahnya. Jadi AI itu kita suruh apa ya dia pasti akan jawab. Cara itu jawabannya salah ataupun benar, beretika atau tidak, nah itu si AI nggak tahu tuh. Jadi dia keterbatasannya adalah eh, jangka waktu data trainingnya. Jadi sangat bergantung sama itu. Nah, lack of attribution from direct source citation itu kadang-kadang ada hal-hal yang sudah ditulis sama profesor doktor siapa gitu kan. Terus jawaban AI dia pengen bikin versi yang lebih generalnya atau versi lebih singkatnya. Ternyata uh, makna dari yang ditulis sama si AI itu beda tuh dengan si autornya. Yang autornya maksud tuh bukan itu. Autor yang maksud tuh hal yang lain gitu kan. Agak agak meleset dari makna yang diberikan sama autornya langsung. Terus juga limited to public eh, training data sama no access to personal information. Karena untuk si AI bisa belajar data-data tentang diri kita sendiri, itu kitanya harus ngasih izin ke AI-nya untuk mengakses data-data kita. Walaupun katanya sih si AI agak-agak kebablasan gitu kan, ngambil data-data pribadi tanpa konfirmasi terlebih dahulu gitu ya. Karena apapun yang melekat di badan kita ini sebenarnya properti kita sendiri, kita yang boleh menentukan. Ya. Nah, yang terakhir adalah eh, konteks slang. Jadi kalau kalau Bapak Ibu pernah lihat ada podcastnya Deddy Kobuzier tuh yang ngomongin apa namanya, ngomongin eh, tolong jawab saya dengan ya dan tidak saja. Kamu bisa lihat saya atau enggak, dia jawab katanya enggak. Tapi pas terakhir ditanya warna baju saya hitam, ya atau tidak. Terus AI-nya ngejawab hitam ya. Berarti kan dia bisa bisa ngelihat si Deddy Kobuzier gitu kan. Nah itu tadi. Terus nanti kalau kita ajak ngomong ke hal yang lain gitu ya, ke konteks yang lain,
Pak, sampo yang digunakan sama sama Gus Miftah. Nah, bingung tuh nanti si AI-nya, oh dia kita nyari datanya gitu kan. Ntar kita tanya apa lagi gitu kan. Jadi kalau konteksnya suka loncat-loncat, nah nanti si AI itu suka suka bingung nih. Kita lagi ngomong di konteks yang mana ya. Jadi nah di dalam AI ada istilahnya namanya attention mechanism. Jadi kayak tadi apa namanya kucing apa namanya mengejar tikus yang lari. Nah, itu kata ada beberapa kata yang bobot nilainya, yang value-nya itu berbeda dengan kata-kata yang lain. Dengan value yang berbeda-beda tadi, akhirnya apa namanya? Ya value yang lebih besar itu namanya kita kasih attention di sana. Kita kasih mekanisme attentionnya diberikan pada kata-kata tertentu sehingga nanti si AI bisa memahami konteks nih, konteks dari nah, cuma tadi baik so far sih menurut saya yang masih yang terbaik gitu ya untuk dalam konteks slang adalah masih ChatGPT. Eh, apa namanya ya apa, Gemini juga bagus, apa namanya DeepSeek juga bagus. DeepSeek sih kalau menurut saya sih agak agak lemah kalau kita lari-lari konteks yang diajak ngomong sama si DeepSeek ya. Copilot juga lumayan, ya. Apa, lama punyanya Meta juga lumayan, gitu ya. Nah, nanti kita kenal juga ada istilahnya namanya RAG, Retrieval Augmented Generation. Ini adalah machine learning yang tadi belum AI kasih jawaban, mesin ini harus cari datanya dulu, relevan infonya gitu ya, di query dulu relevan infonya, relevan data, ini data-datanya udah yang terbaru atau belum, konteksnya udah nyambung atau belum. Baru setelah diproses di Retrieval Augmented Generation di RAG, baru nanti si AI bisa ngasih enrichment answer, jawaban yang lebih kaya, jawaban yang lebih lebih apa ya, yang lebih oke lah gitu. Karena tadi kalau bahasa Inggrisnya nggak asal goblek, manakala dikasih perintah dia ngasih output gitu. Nah ini sebelum Anda sebelum Anda ngasih output itu pastikan sudah dicari relevan infonya, data-data terbarunya, yang apa konteks-konteks yang sesuainya yang mana, baru AI keluarin jawabannya. Nah ini eh, modelnya macam-macam, ada ChatGPT, ada Gemini, ada Copilot, ada Llama, ada Grok, ada Perplexity, Blackbox, DeepSeek, dan lain sebagainya. Nah, masing-masing AI ini berbeda-beda kapasitasnya, kecepatannya, kapabilitasnya, berbayar atau tidaknya, kompatibilitasnya. Karena kan di AI ini nanti kita ada sih di slide-slide terakhir itu tentang namanya agentic AI, ya, itu kompatibilitasnya API, application programmable interface-nya itu bisa nyampe ke sana atau enggak gitu ya. Terus kemudahan penggunaannya, terus kayak Perplexity itu kayak agak spesialisasi di bagian researcher ya. Kalau orang-orang researcher agak cocok nih pakai yang Perplexity gitu ya. Kemudahan integrasi dengan sistem-sistem yang lain. Nah, ini multi modelnya itu ada yang namanya text to image, image to text, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, contohnya, nih saya nge-paste di apa ChatGPT di mana tempat terbaik saya meletakkan kepingan uang emas saya di ruangan ini. Nah, dia cuma ngasih gambar sama ngasih prompt itu, si AI itu bisa ngasih rekomendasi. Yang pertama bisa di rak buku, bisa di lacinya, ataupun bisa di bawah sofa. Ya, terus juga apa ya wajah kita itu sama juga, itu nanti bisa dibikin pixel, dimasukin ke dalam neural network, akhirnya eh, diidentifikasi, oh ini adalah Bapak Arjun gitu ya. What song Nah, goes ini like "Du-du-du-du-du-du-du"? produknya Google, Na, jadi na, kita na, sekarang I bisa wanna. cari Whoop, lagu itu dengan humming, little kita girl, ngasih sing and hummingnya whoop, whoop. aja, Find that song in your head with a hum. itu nanti si judul lagu sama In these penyanyinya new bisa updates, we have a dicariin. brand new effect.
Ini which is super eh, cool because you will move yang your dulu eyes. juga So for suka example, saya here I can be gunakan looking at the script when it kalau makes it lagi seem as if I'm looking at webinar. the camera. Jadi seolah-olah saya lagi In nyimak this new meeting, update, we have padahal a brand new effect, mata saya lagi eye kemana-mana, contact, gitu which ya. is super cool Jadi because you will morph your orang eyes. So for seolah-olah example, here I can be reading mata at the saya script lagi and it menatap makes it seem as if I'm looking audiensnya, at the padahal lagi camera. kemana-mana. Ataupun yang audio to text ya. Jadi dia cukup bacain aja, Pada terus kesempatan kali ini eh, saya akan mereview nanti AI akan dua bikinin konten apa namanya yang terdapat pada menjadi Indra teks ataupun salah satu Let's do aplikasi some apa magic with add-on all di this dalam noise. Zoom dulu yang Do you sudah get saya them now? gunakan juga namanya Bet you Freeze. don't. Jadi Like kalau how I did that? apa With a background free kita app called berisik Fit. gitu, nah itu bisa kayak AI ini nih. Jadinya nanti si suara-suara backgroundnya akan direduksi, suara yang ada di front itu akan di amplify sama dia. Jadi akan suaranya lebih clear. Oh misalnya ini ada mas-mas muterin bola, tapi bola basket tapi jadi ada api-apinya. Nah ini kayak AI juga nih. Hey, how's Nah it ini going? iklannya Hey there, ChatGPT it's ini. going great. How Kita about nonton you? lagi ya. I see you're rocking an OpenAI hoodie. Nice choice. What's up with that ceiling about? Are you in a cool industry style office or something? Well, can you take a guess at what I might be doing based on what I'm showing you here? From what I can see, it looks like you're in some kind of recording or production setup. With those lights, tripods, and possibly a mic, it seems like you might be gearing up to shoot a video or maybe even a live stream. Are Yeah. you content? In fact, we've got a new announcement to make. That's exciting. Announcements are always a big deal. Judging by the setup, it looks like it's going to be quite the professional production. Is this announcement related to OpenAI, perhaps? It is. I'm intrigued. And in fact, what if I were to say that you're related to the announcement or that you are the announcement? Me? The announcement is about me? Well, color me intrigued. Are you about Si to reveal si something AI about sekarang AI? juga bisa Or more pakai specifically about bahasa-bahasa me as gaul, part of ibaratnya OpenAI? bahasa-bahasa You've got me on kekinian the edge of ataupun my, bahasa-bahasa well, I kiasan don't really have dalam a seat, but ngejawab you get the usernya idea. gitu ya. What's the big Si news? machine learning-nya Yeah, tuh we've got sudah a nyampe ke new sana. model that can interact with the world through audio, vision, and text. Oke, nah kita masuk ke chapter berikutnya. Jadi ya di Wahana Kendali Mutu mempopulerkan yang namanya Quality Excellent Activity ya, berupa bentuk dari penerapan TQM, aktivitas perbaikan peningkatan mutu gitu ya ataupun inovasi untuk menciptakan suatu nilai tambah dari satu objek. Nah, kita juga kenal di dalam QEA ada yang namanya 8 langkah 7 alat. 8 langkahnya ini ya, 7 alatnya adalah ini. Nah, ini kan semua eh kalau yang tradisional kita olah pakai Microsoft Excel gitu ya, pakai Microsoft Office gitu. Nah, sebenarnya kita juga bisa tuh menggunakan AI gitu ya. Contohnya ini ada satu apa ya case study. Ini kalau nggak salah kemarin di participant list ada yang dari perusahaan tambang gitu ya, dari Riung sama dari apa Baramulti gitu ya. Ini kalau di sana itu saya kalau kasih apa tadi case ini itu sebenarnya bisa dipecahkan sama AI-nya ya. Kalau kita pakai AI-nya misalnya ada tadi ini secara konsisten target produksinya nggak tercapai ya. Terus juga ini adalah frekuensi kejadian yang terjadi ada 10 masalah gitu kan. Nilai frekuensinya sama nilai perbaikannya tuh berapa. Nah, ini kalau kita cemplungin ke AI, tolong buatin stratifikasi masalahnya. Itu nanti AI-nya cuma nunggu beberapa detik itu dibuatin. Oh ini ngomongin equipment failure, ini yang terdampak area produksi, gitu kan. Nanti di dalam kegiatan KIA kan ada kita menentukan pihak terkaitnya siapa, terus juga apa stratifikasi masalahnya seperti apa. Nah, kalau kita gunakan AI, generatif AI, kita bisa juga nih langsung dibuatin sama dia. Kita tinggal cuplik-cuplik aja nih informasi yang dibutuhkan. Ini dari tabel tadi kita masalah yang equipment failure. Nah, ini kan ada apa total frekuensinya sekian. Nah, ini rata-rata perbaikannya sekian.
tolong AI bikinin Paretonya. Nah, itu biasanya nanti Pareto yang dibuatin tuh masih seperti ini. Kalau kita ngasih promptingnya kurang jelas gitu, kurang detail, itu nanti dia akan ngasih apa namanya hasilnya juga kurang detail gitu kan. Nah, nanti kita lakukan refinement. Tolong bikinin garis kumulatifnya sekalian. Tolong bikinin nilai persentasenya. Ini kan juga belum muncul nih nilai persentasenya. Nah, ini dimunculin. Jadi AI itu ya dia akan melaksanakan apa yang kita perintahkan. Kita suruh-suruh aja sesuka-suka kita gitu kan. Ini salah satu di apa misalnya ya ada kita punya tabel data ini gitu ya. Ini saya eh, foto nih. Saya foto, habis saya foto saya masukin ke ChatGPT, tolong bikinin diagram Paretonya itu bisa langsung tuh dibuatin sama si Pareto, diagram Paretonya dari foto yang saya scan ini gitu ya. Itu bisa dibuatin. Oh, ini saya pengen apa meng-highlight di masalah lem lepas sama solnya beda corak. Tolong dibedain warnanya. Nah, itu AI-nya nanti udah dibikinin warnanya beda kayak gitu ya. Nah, di dalam QA ya ada strukturnya. Nah, ini misalnya ya kita bikin makalah QA, bikin QA report, kita pengen bikin kata pengantarnya. Kita suruh aja si AI, tolong bikinin latar belakang ataupun kata pengantar dari tema defect proses dalam produksi. Ya, itu nanti AI-nya buatin tuh. Nah, cuma tadi eh, karena AI itu pasti ngasih jawaban, tapi kita harus kuat fundamentalnya, kita harus kuat apa namanya, ya fundamentalnya ataupun esensinya. Jadi nanti outputnya dia kita tinggal refinement dikit-dikit lah. Ataupun kalau misalnya ada yang ngaco-ngaco ya kita tinggal kasih tahu aja sih ya, ini kamu ngaco di bagian ininya, tolong lakukan refinement di sana. Ya, itu kita bisa suruh di sana. Nah ini contohnya satu makalah kan nanti ada judulnya, ada daftar isi, ada profil organisasi gitu kan. Terus juga ada halaman abstrak. Kalau misalnya kita nggak tahu abstrak itu apa sih, tolong bikinin abstraknya gitu. Nah itu suruh aja sih AI, nanti AI bisa bikinin tuh. Gitu. Terus misalnya profil tim, tadinya gambarnya tuh datar-datar aja ataupun kayak orang pas foto. Nah kita pengen bikin yang gayanya kayak mafia Itali. Nah itu kita tinggal suruh aja, AI tolong bikinin dari foto-foto ini jadi seolah-olah kita adalah mafia Italia. Tuh nanti dibuatin tuh fotonya kayak gitu, gitu ya. Jadi eh, dalam kegiatan penyusunan makalah ya untuk apa namanya menentukan masalah, terus juga nanti bikin fishbone diagram, bikin apa alternatif solusi. Nah, kita jangan sungkan-sungkan untuk mengkonsultasikan kepada AI kita gitu ya. Nah, apalagi zaman sekarang AI itu udah bisa dikasih nama Bapak Ibu, lebih bisa dipersonalis gitu ya. Kalau AI saya tuh udah dikasih nama. Jadinya saya kalau nyuruh-nyuruh ya tinggal panggil nama si AI aja, apa perintahnya. Nah, kita masuk ke chapter yang berikutnya yaitu tentang prompt engineering. Ya, prompt engineering itu adalah istilah eh, bagaimana kita menginstruksikan large language model ya. Kita ngasih instruksi itu namanya prompting ya. Ya, prompt engineering adalah praktek dalam eh, mengaplikasikan prompting itu tadi. Ya. Nah, di dalam prompting ada yang namanya NLP. NLP ini adalah Natural Language Process. Jadi dari zaman dulu programmer-programmer tuh kayak obsesi pengen bikin apa program ataupun komputer tuh bikin program tuh nggak perlu ngapalin sintak, nggak perlu ngapalin apa gitu kan, apa kodifikasi kayak gitu-gitu. Nah, tapi sekarang sudah dimungkinkan dengan adanya AI. Bahkan kayak black box AI itu kita ada satu website. Nah, itu websitenya kita tinggal screenshot, masukin di sana, tolong bikinin HTML-nya. Itu nanti bisa dikerjain tuh sama si AI. Jadi kalau zaman dulu
kayak itu waktu bikin program-program, bikin HTML itu takes time banget gitu kan, bikin HTML, bikin CSS-nya. Nah, tapi dengan era AI sekarang itu sudah sangat jauh dimudahkan gitu. Bahkan untuk bikin JSON file aja tuh kita tinggal kasih instruksi, nih saya punya engine ini bikinin JSON filenya, itu nanti dibuatin tuh sama dia gitu ya. Ini istilah-istilah di dalam IT ya Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, di dalam tadi kita ngasih prompting, kalau kita terlalu global ngasih perintahnya, jawabannya juga nanti akan ya warna langit misalnya, ya warna langit di pagi hari ini, siang ini, sore ini, malam ini gitu. Saat mendung, saat hujan gitu. Tapi kalau kita bisa bikin instruksinya lebih detail, lebih jelas, itu ada nanti output yang dikeluarin juga bisa lebih baik gitu ya. Misalnya jelaskan latihan problem solving menggunakan artificial intelligence dalam satu paragraf ya. Plus juga manfaat dari program pelatihan tersebut buatkan dalam pointers. Udah nanti dibuatin sama dia. Ya, jadi yang pertama adalah instruction prompt. Jadi kita ngasih teknik prompting yang memberikan instruksi secara jelas, secara langsung, secara spesifik pada yang kita mau. Itu teknik prompting yang pertama. Teknik prompting yang kedua adalah few shot prompt ya. Few shot prompt ini adalah teknik prompting yang apa namanya? eh ya ada kasih konteks input ya supaya eh, eh, prediksi outputnya itu bisa lebih sesuai gitu ya. Jadi kita input outputnya untuk dipandu untuk kita pandu si AI dalam menjawab gitu ya. Contohnya panggilan anak laki-laki dalam bahasa gaul adalah Mas Bro misalnya. Panggilan perempuan dalam bahasa anak gaul adalah Mbak Sis. Berikan saya beberapa rekomendasi panggilan yang lintas gender gitu. Nah, ya udah paham tuh konteksnya. Konteksnya adalah dalam bahasa anak gaul bisa dengan cuy. Nah, ini kalau temennya Gofar Hilman ya mungkin dia manggilnya ini gitu ya, bestie atau bisa sob atau bisa kuy atau bisa gengs atau net gitu ya. Itu AI bisa bikinin. Ada juga prompting yang ketiga namanya chain of thought ya. Itu teknik prompting yang kita si AI itu diminta untuk menjelaskan proses berpikirnya. Langkah-langkahnya tuh suruh ditahu juga ya chain of thought-nya. Ini tadinya ini adalah games yang sering saya mainin di dalam eh, satu kelas gitu ya. Anto beli barang dari Badu, harga barang 65.000 karena nggak punya recehan dia minta. Nah, games ini udah jadi nggak valid nih di era AI karena peserta udah bisa jawab dengan ya udah masukin aja ke AI, nanti AI-nya bikinin chain of thought-nya. Harga barang 65.000, uang yang dikasih 100.000 adalah uang palsu dan seterusnya dan seterusnya. Udah jadi jawabannya langsung ketahuan tuh. Jadi harga barangnya sekian, uang palsunya berapa, uang kembalian. Maaf, uang kembalian yang diberikan kepada contoh, maaf. Nah, itu kan bentuk kerugian juga. Itu total kerugiannya bisa langsung dihitung. Nah, ada juga namanya zero shot prompt. Nah, ini langsung aja prompting sederhana yang eh, ya terjemahkan ini ke dalam bahasa Inggris gitu kan. Nah, itu sebutannya namanya zero shot prompt ya. Nah, ini yang lumayan sering saya gunakan adalah role based prompting. Jadi teknik prompting yang meminta AI dia kita kasih role dulu. Kalau kamu seorang instruktur, kamu seorang min apa gitu kan, tolong buatkan saya apa gitu kan. Ini instruktur metode pelatihan, metode pemecahan masalah menggunakan AI kan, bagaimana menjelaskan manfaat pelatihan secara singkat yang bisa dimengerti kan. Nah, ini apa namanya? Kita kasih kasih role dulu ke si AI. Kalau kamu jadi figur ini, nah itu apa kira-kira yang akan dikasih outputnya. Jadi, nah sebelum kita masuk ke sesi Q&A, Bapak Ibu, jadi sebelumnya ada yang konfirmasi Pak Dodi dari PT Rio Mitra Lestari yang mau ikut di webinar ini, tapi
berhalangan karena ada kegiatan yang lain katanya. Nah, ini apakah AI bisa mengerjakan seluruh kegiatan penyusunan makalah gitu ya. Nah, sekalian mau jualan, jadi disclaimer aja saya langsung gitu ya. Di kita itu lagi ada yang namanya enhancement QA report paper. Jadi ini di dalam pelatihan ini itu memang sudah memuat bagaimana penyusunan makalah QA dengan teknik prompting-prompting. Tapi tadi kalau kita sudah masuk ke enhanced QA tapi belum pernah ikut training QA dasarnya, belum tahu fundamentalsnya, belum tahu esensinya, belum tahu kayak tadi kan bikin diagram Pareto itu syaratnya harus satuannya sama, harus dimensinya sama. Nah, kalau si AI-nya disuruh mentah-mentah, itu nanti semua masalah safety itu dimasukin gitu ya, masalah apa, padahal dimensinya beda-beda. Untuk bikin diagram Pareto jadi tidak memenuhi syarat. Nah, saran saya buat Bapak Ibu, bagi yang kayaknya fundamentalsnya belum oke, silahkan ikuti program training kami, Training Quality Excellence Activity. Ya, nanti akan diajarin konsep QA, basic mentality-nya, tentang manajemen QA, bagaimana PDCA 8 langkahnya, bagaimana basic seven tools, bagaimana new seven tools gitu ya. Itu nanti akan dijelaskan di sana. Nah, nanti kalau untuk teknik penyusunan nakalahnya menggunakan AI dibantu untuk bikin grafisnya biar lebih bagus, biar bikin Paretonya lebih apa. Nah, itu nanti ada di Enhanced QA bisa didapat di sana. Nah, Izin ini Pak Arif 8 menit lagi. Izin Pak siap, Arif 8 menit lagi. siap. Nah, terus juga tentang ini yang berikutnya adalah kami juga lagi mendevelop yang namanya QC Tools using Generative AI gitu ya. Jadi nanti apa namanya kita menggunakan Basic Seven Tools dan New Seven Tools itu kita kalau ke AI bisanya jadi seperti apa, sama yang kemarin juga sempat saya sampaikan di webinar saya sebelumnya yaitu tentang Quality Agile Project. Jadi kalau kita kan banyak nih improvement inovasi yang dilakukan sekarang itu sudah berbasiskan aplikasi-aplikasi. Nah, sedangkan di luaran sana banyak yang mengembangkan aplikasi-aplikasi itu menggunakan framework namanya Scrum ya. Itu Agile Framework gitu ya. Nah, di dalam Quality Agile Project itu nanti akan dijelaskan bagaimana kalau kita bikin improvement inovasi yang nggak harus software sih, tapi kalau kita harapannya ini bisa rilis dengan gitu ya, bisa lebih sesuai dengan user, nah, kita bisa menggunakan yang namanya Quality Agile Project dalam penyusunan improvement inovasi kita. Nah, Nah, yang berikutnya yang mau ikutan tapi juga nggak berhalangan hadir yaitu Pak Kurniawan dari AT Indonesia. Beliau menyampaikan katanya ada di salah satu BUMN yang jurinya itu adalah AI. Nah, itu apa nih ya tanggapan ataupun pandangan saya bagaimana AI di dalam apa namanya melakukan penjurian. Ya tadi saya kan sudah jelaskan ada eh, keterbatasan limitasi terhadap AI. AI itu bisa halu, dia tergantung kepada data frame-nya yang digunakan itu yang mana. Terus juga apa namanya citation-nya dia mencuplik itu kadang-kadang saat mengeneralisirnya dia apa ada kecenderungan dia mengeneralisir padahal konteksnya bukan itu gitu ya. Terus juga tadi konteks slang-nya AI masih terus dilakukan refinement gitu ya. Nah, sebenarnya ada juga yang namanya agentic AI. Agentic AI itu eh, kalau misalnya kita pengen pengen apa namanya booking booking tiket eh, pesawat bukan tiket pesawat restoran gitu restoran. Nah, itu kan kita nggak tahu nih restoran yang rasanya enak di mana, yang macet atau enggak kayak gimana. Terus juga kalaupun itu bisa diselesaikan pakai AI gitu, pakai agentic AI, pakai AI yang biasa untuk ngebooking tempat, untuk apa namanya melakukan reservasi itu kan harus kita sendiri yang melakukan. Tapi kalau agentic AI ada operatornya itu nanti
si operator ini nanti yang bisa ngerjain atau kerjaan-kerjaan kayak ngebookingin, terus ngelihat apa misalnya kita makan malam mau sama beberapa orang. Nah, itu kan perlu ngundang orang-orang itu. Dengan adanya agentic AI, nanti si agentic AI kita kasih akses untuk email kita. Nanti si email kita akan nge-broadcast ke orang-orang yang akan kita invite untuk datang ke acara makan malam ini. Nah, itu eranya sekarang tuh udah eranya ini nih, agentic AI. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang dulunya bisa apa hanya sebatas chatbot saja, tapi sekarang dengan agentic AI si chatbotnya pun bisa melakukan tasknya, bisa melakukan tugas-tugasnya sampai outputnya sesuai dengan yang kita harapkan. Nah itu jawabannya.